Oke, badan luar biasa. Semoga selalu sehat dan sukses. Hari ini hari bahagia, ikut berduka untuk Mas Nasrullah dan kawan-kawan di Maluku Utara yang sedang mengalami ujian gempa bumi. Semoga segera terkondisikan dan Allah tidak menambah ujian itu, semakin menguatkan dan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin bersyukur ya. Kemudian yang kedua, masih dalam rangka bulan Syawal ya, Pak Romadi, mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga tetap sehat, sukses semuanya. Kalau memang mau mengantarkan fitrah ya tak tunggu, karena Pak Romadi kan anak yatim piatu, jadi boleh difitrahi gitu ya. Nah, Arum tadi cerita sudah dapat banyak sama Putri. Jadi nek mau nambah fitrah ya ke Mas Nasrullah, ke Mas Rudi, siapa lagi itu ya, Mbak Manurung ya, Mbak Manurung, Roland Manurung itu karena baru aja melahirkan, jadi boleh difitrah gitu ya. Nah, jadi posisinya itu boleh dikirimi fitrah ya. Nek Lutfi ya, Lutfi karena Jember itu di timur jauh ya. Ya, kamu udah balik belum Lit? Sudah baru hari ini, Bapak. Udah balik tuh, tak kira masih ada di Jember ya. Ikut berduka cita juga untuk Mbak Lutfi ya, sibahnya meninggal kemarin, semoga husnul khatimah ya. Oke, teman-teman kita badan luar biasa hari ini, ada Mas Andri, Mas Sulis, Mbak Nurlaili, Mbak Pratiwi, Mas Nasrullah, Mas Adi, Mbak Lutfi, Mas Firdaus, Mbak Putri, Mbak Arum, Mbak Nur, lengkap hari ini ya. Semoga semua sehat, tidak kurang satu apa. Sengaja hari ini Pak Romadi akan ajak teman-teman berdiskusi dari apa yang sudah kita bincangkan kemarin, tak pecah jadi dua, antara keunggulan dan kelemahan pembelajaran abad 21 ataupun pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tapi sebelum itu Pak Romadi ingin menyampaikan pada teman-teman badan luar biasa bahwa dalam proses pembelajaran itu kan ada tiga ranah ya. Pembelajaran pada ranah keluarga, pembelajaran pada ranah sekolah atau kampus, pendidikan formal, lalu pembelajaran pada masyarakat. Sekolah pertama itu ya di keluarga itu. Jadi tugas wenang utama itu Bapak dan Ibu sebagai ruang untuk belajar, ruang untuk meneladani Bapak Ibunya, ruang untuk mencari model ya di situ. Maka Pak Romadi selalu mengatakan role model, model guru sejati, model dosen sejati itu ya Bapak dan Ibunya. Oleh karena itu, semangat untuk bisa menyatukan, mengelaborasi itu menjadi kekuatan yang tak terpisahkan dari sosok Bapak dan Ibu sebagai guru. Sehingga model itu yang nanti akan muncul dalam pengembangan diri di kelas, di masyarakat. Berangkatnya dari keluarga. Maka kalau kita ingin menghasilkan putra-putri Indonesia yang kokoh, yang kuat, yang betul-betul dalam proses pembelajaran internal eksternal itu bagus, itu ya harus ada kolaborasi antara keluarga, pendidikan formal, lalu masyarakat, dan itu terintegrasi didukung oleh semua pihak. Nah, disitulah yang nanti harus kita satukan. Kemudian yang kedua, bahwa faktor pendukung keberhasilan pembelajaran, keunggulan dan kelemahan pembelajaran inovatif itu juga dilihat pada dua sisi sudut pandang. Sudut pandang internal, yakni dari individunya, dari keluarganya, kemudian sisi sudut pandang eksternal. Jadi eksternal itu dari aspek sekolahnya, kemudian dari masyarakatnya atau kebijakannya. Nah, ini yang harus kita lihat bersama-sama. Kalau itu kita realisasikan bersama-sama teman-teman, bahwa sisi lain pendidik itu ya mendampingi sebagai fasilitator. Kemarin kalau saya katakan pendidik harus sebagai fasilitator, kemudian harus menjadi provokata atau motivator, menjadi inspirator, yaitu menjadi guru kedua, orang tua kedua setelah orang tuanya. Maka kondisi yang harus kita bangun adalah semangat individu mahasiswa itu sendiri, siswa itu sendiri, bahwa itu kekuatan yang tak terpisahkan. Saya melihat bahwa kekuatan kita terhadap ilmu itu yang tentu selalu saya pegang apa yang katakan Ustadzah Putri, bahwa
dalam hidup itu ada amalan yang tidak akan pernah putus pahalanya. 1, anak soleh solehah. 2, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka ketika kita belajar sepanjang hayat pada kedua orang tua kita, pada bapak ibu guru dan dosen kita, lalu pada masyarakat, maka disitulah disatu padukan antara ilmu dan amal. Amal dan ilmu yang nanti menyatukan. Kalau sudah punya ilmu yang bagus, ilmu yang baik, ilmu yang betul, maka diimplementasikan menjadi amal jariah. Ketika kita sudah punya ilmu dan amal jariah diimplementasikan, yang sering Pak Roma dikatakan dengan 3M, membaca, memahami, mengamalkan, maka orang akan melihat kita. Wow, Mas Rudi Karma memang luar biasa sebagai anak soleh. Oh, Mbak Arum luar biasa sebagai putri solehah. Mbak Putri sebagai putri solehah. Begitu. Nah, itu orang lain yang mengatakan, bukan kita. Nah, kita mengantarkan sebagai guru dan sahabat 21, kita mengantarkan sisi-sisi terbaik, sisi-sisi yang harus kita wujudkan, harus dengan strategi dan cara pendekatan yang berbeda-beda. Karena apa? Siswa dan mahasiswa kita itu juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang dari Sumatera beda, yang dari Jawa beda, yang dari Jakarta beda, yang dari Sulawesi, Maluku berbeda. Jadi masing-masing punya karakteristik. Nah, kita sebagai guru dan dosen abad 21 harus mampu mendekati dengan pendekatan yang selaras, yang sesuai. Mengapa kurikulum itu dikatakan silakan disusun KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuannya agar menyesuaikan dengan situasi satuan pendidikan masing-masing di wilayahnya masing-masing, sehingga punya keunggulan kelemahan yang nanti akan bisa kita padukan. Dan disitulah kekuatan kita sebagai guru dan dosen abad 21 untuk mampu mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjutinya. Sehingga kita semua akan terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk membaca umat sepanjang hayat. Dan kita semua akan terus ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Itu komitmen kita sebagai guru dan sahabat 21 harus kita wujudkan secara bertahap.